Dar es Salaam, January 1964. Another revolt is exploding. Peperangan adalah suatu konflik yang mengerikan dan umumnya dilakukan dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan dan sekutu-sekutu pembelanya. Akan tetapi, ada sebuah perang dan ini mungkin satu-satunya perang yang terjadi dengan durasi paling singkat, akan tetapi menyebabkan kerusakan yang cukup besar dan berpengaruh pada sebuah peradaban sebuah negeri, yakni Zanzibar. Zanzibar sebelum perang. Sebelum Zanzibar berada di bawah kekuasaan Inggris, negara berbentuk pulau kecil di lepas pantai Tanzania ini dipimpin oleh Sultan Oman. Sultan Oman telah mengusir beberapa pemukim Portugis pada tahun 1698. Lalu, pada pertengahan 1800-an, Sultan Majid bin Said selaku pemimpin kala itu mendeklarasikan kemerdekaan Zanzibar. Kerajaan Inggris mengakui kemerdekaan ini dan menghormati kedaulatan kesultanannya. Kepentingan Jerman yang meningkat di Afrika Timur menyebabkan Jerman dan Inggris bersaing untuk hak rute perdagangan dan wilayah. Kemudian, Sultan Khalifah memberikan Inggris hak tanah atas Kenya, sementara Jerman diberikan Tanganyika. Ketegangan mulai muncul saat para penguasa Arab marah dengan gangguan perdagangan akibat hak atas tanah. Keadaan semakin buruk saat Jerman menolak mengibarkan bendera Kesultanan Zanzibar. Penolakan Jerman ini menyebabkan bentrokan mematikan antara penduduk lokal dan otoritas Jerman. Ketika Sultan Khalifah meninggal pada tahun 1890, kepemimpinan digantikan oleh Sultan Ali bin Said. Sultan Ali melarang penjualan budak dan menyatakan Zanzibar sebagai protektorat Inggris, yang memberi Inggris hak veto atas Sultan masa depan. Pada tahun yang sama, Inggris dan Jerman menandatangani perjanjian Heligoland Zanzibar, yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu di Zanzibar. Jerman melepaskan semua hak mereka ke Inggris yang memberi Inggris lebih banyak pengaruh dan kendali atas negara itu. Pada tahun 1893, posisi Sultan Ali digantikan oleh Hamad bin Tuwaini. Sikapnya yang pro-Inggris membuat banyak orang menyebutnya sebagai boneka kekaisaran. Banyak yang menyayangkan meningkatnya kontrol Inggris atas Zanzibar dan hilangnya perdagangan budak yang saat itu merupakan sesuatu yang berharga. Timbulnya ketegangan. Selama berada di bawah pemerintahan Hamad bin Tuwaini, Zanzibar berada dalam kondisi yang relatif damai selama lebih dari 3 tahun. Hingga pada 25 Agustus 1896, ia meninggal secara mendadak di istananya. Tidak pernah diketahui secara jelas penyebab kematian Hamad, tetapi diyakini bahwa sepupunya, yaitu Khalid bin Bargash telah meracuninya. Keyakinan ini diperparah oleh fakta bahwa dalam beberapa jam setelah kematian Hamad, Khalid telah berada ke istana dan mengambil alih posisi Sultan, tanpa persetujuan Inggris. Peristiwa ini membuat diplomat lokal Inggris tidak senang, dan kepala diplomat dengan cepat menyatakan bahwa Khalid harus mundur. Khalid mengabaikan peringatan ini dan justru mulai mengumpulkan pasukannya di sekitar istana. Sebagai balasannya, Inggris mengumpulkan kekuatan mereka yang terdiri dari 900 Zanzibar askaris, serta 150 pelaut dan marinir. Sebagian dari angkatan laut bertugas mengendalikan setiap kerusuhan di tengah warga sipil. Sedangkan kelompok lain yang lebih kecil bertugas menjaga warga Inggris yang berkumpul di konsulat Inggris. Pecahnya perang. Khalid terus mengabaikan pesan peringatan dari otoritas Inggris dan justru menyatakan bahwa proklamasi resminya sebagai Sultan akan dilangsungkan pada pukul 3 sore. Kendati demikian, hanya 30 menit setelah Sultan Hamad dimakamkan, Khalid sudah diproklamasikan sebagai Sultan Zanzibar yang baru. Meskipun tidak setuju dengan tindakan Khalid, tetapi otoritas Inggris tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pemerintah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersikeras bahwa semua bendera harus dikibarkan setengah tiang dan menginstruksikan para konsulat untuk tidak mengakui Khalid sebagai Sultan. Pada tanggal 26 Agustus, 2 kapal Inggris tiba di pantai Zanzibar. Di dalamnya terdapat lebih banyak marinir dan tentara daripada yang disiapkan Inggris sebelumnya. Bersama bala bantuan ini, datang pula telegram berisi pernyataan bahwa otoritas Inggris diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan dan cara apapun yang diperlukan untuk menyingkirkan Khalid dari kekuasaan. Ini tentu saja merupakan kabar yang ditunggu-tunggu otoritas Inggris. Sebelum menyerang, pihak berwenang masih berusaha untuk menegosiasikan satu ultimatum terakhir, yaitu Khalid harus menurunkan benderanya dan meninggalkan istana pada jam 9 pagi keesokan harinya, atau tentara Inggris akan melepaskan tembakan. Perang 40 menit.
1 jam sebelum batas waktu yang ditentukan, Khalid mengirim pesan balasan yang berisi keinginannya untuk berunding. Namun, para konsul menyatakan bahwa satu-satunya opsi adalah menyerah pada ketentuan ultimatum. Tentu saja, Khalid menyatakan bahwa dia tidak akan melakukannya dan menyebut bahwa ancaman otoritas Inggris hanyalah gertakan. Tiba pukul 9, kapal-kapal Inggris diperintahkan untuk membombardir istana. 2 menit kemudian, 2 kapal secara bersamaan menembaki istana. Pada saat peristiwa itu terjadi, ada sekitar 3.000 budak, pembela, dan pelayan yang berada di istana. Penembakan berhenti sekitar pukul 9.40 yang membuat seluruh istana terbakar. Ada rumor yang mengatakan bahwa Khalid, bersama dengan beberapa pengikutnya, melarikan diri dari istana begitu tembakan pertama dilepaskan. Yang lain menyatakan bahwa dia tinggal di istana selama beberapa waktu sebelum melarikan diri. Setelah perang, meskipun perang ini menjadi yang terpendek dalam sejarah karena hanya berlangsung sekitar 38 sampai 45 menit, tetapi perang ini memakan cukup banyak korban. Sekitar 500 warga sipil Zanzibar tewas atau terluka di mana korban tewas sebagian besar berasal dari istana. Pada sore harinya, Hamud bin Mohammed diangkat menjadi Sultan Zanzibar. Hamud bin Mohammed segera menyetujui semua persyaratan Inggris mengenai posisinya dan menerima tanpa pertanyaan tuntutan Inggris tentang penghapusan perbudakan. Sementara itu, Khalid dan beberapa pengikutnya mencari perlindungan di konsulat Jerman. Pihak Inggris mengirim permintaan ekstradisi, tetapi konsulat Jerman menolak. Jerman menyatakan bahwa perjanjian antara Jerman dan Inggris secara khusus mengecualikan tahanan politik dan berjanji akan membawa Khalid keluar dari negara itu tanpa pernah menginjak tanah Zanzibar. Konsulat Jerman menepati janjinya dengan membawa perahu kecil ke tepi gerbang konsulat saat air pasang. Khalid langsung naik ke kapal Jerman dan dibawa ke Darussalam di Afrika Timur. Namun, mendapatkan perlindungan dari Jerman tidak membuat dirinya aman selamanya. Pada tahun 1916, Khalid ditangkap oleh pasukan Inggris pada saat Perang Dunia Pertama dan kampanye Afrika Timur. Khalid diasingkan ke Seychelles dan Saint Helena. Setelah itu, dia diizinkan untuk kembali ke Afrika Timur dan menjalani sisa hidupnya di sana. Namun, Khalid dan pendukungnya dipaksa Inggris membayar reparasi untuk menutupi biaya Perang Zanzibar dan kerusakan yang disebabkannya. Demikian adalah sejarah kronologi perang terpendek sepanjang sejarah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.